Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Randy Tanjung tentang setan adalah musuh yang nyata. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu tentang mengangkat subtema golongan orang yang menjadi teman setan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One Damai Indonesia, baik yang ada di lokasi Masjid Nabawi Cipondo Tangerang ataupun yang berada di rumah. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Tanjung Akbar Tanjung. Ustadz Randy Tanjung, mohon maaf salah. Juga Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Kaf. Juga pembawa acara kita yang cantik, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Hari ini temanya tadi adalah hati-hati dengan setan. Yang pertama tadi Bapak Ustadz Randy Tanjung menyebutkan definisi setan, iblis dan jin. Sekarang bagian saya adalah siapa? Orang-orang yang termasuk teman-temannya setan. Manusia yang termasuk CS-nya setan. Atau bahasa sekarang adalah bestinya setan. Bapak Ibu sepakat setan itu musuh atau teman? Berarti kalau musuh dijauhi apa didekati? Berarti kalau dijauhi mau tidak mau jangan sampai kita nanti termasuk golongan orang-orang yang menjadi teman-temannya setan. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ketika iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah iblis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, "Man anta?" Siapa kamu? Qala, menjawab, "Ana iblis, saya iblis." "Lima cita?" Kenapa kamu mendatangiku? Maka iblis mengatakan, "Innallaha amaroni an atiyaka." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah menemui kamu. Wa ujibaka, untuk menjawab an kulli ma sa'altuni, apa-apa yang engkau tanyakan kepadaku. Kemudian lanjut Rasulullah mengatakan, "Man rufaqauka min ummati." Berapa atau siapa? Man, siapa yang termasuk teman-teman kamu dari golongan umatku? Jadi dari golongan umat itu siapa ya iblis teman-temanmu dari umatku? Qala, iblis menjawab, asyarah, 10. Jadi iblis ditanya oleh Rasulullah, siapa teman-teman kamu? Dijawab oleh iblis 10. Semoga nanti 10 ini tidak ada pada diri kita semua. Karena kita sepakat iblis laknatullah, setan adalah musuh kita. Awaluha, yang pertama disebutkan oleh iblis, teman CS-nya iblis adalah hakimun jairun. Hakim yang tidak adil. Kalau dalam agama Islam hakim itu qadhi. Zaman dulu, zaman sahabat-sahabat Rasulullah, setiap orang diperintahkan untuk menjadi qadhi mundur takut. Karena saking beratnya sebagai seorang hakim. Kalau zaman sekarang mereka ditawarin jabatan, mau apa nolak? Mau banget. Jadi temannya iblis itu hakimun jairun. Ini nomor 1. Hakim yang tidak adil. Di mana kata Rasulullah,
hakim itu satu yang masuk surga, dua yang masuk neraka. Yang masuk surga itu tipikal hakim yang ketika mengetok palu bahwa dia itu adalah salah, dia katakan salah. Dan kalaupun itu benar, dikatakan benar. Jangan kayak orang-orang yang di sana, mentang-mentang bibiknya sendiri, akhirnya benar disalahkan. Atau mentang-mentang pamannya sendiri, salah dibenarkan. Orang sono, sini mang ada. Kemudian yang dua masuk neraka itu ketika si hakim senantiasa memutuskan perkara yang seharusnya itu adalah salah tapi dibenarkan. Dan yang ketiga, golongan hakim yang masuk neraka, hakim yang ceroboh, hakim yang bodoh. Tuh temannya iblis, hakimun jairun. Wasani, yang kedua, siapa temannya iblis atau CS-nya iblis? Ghaniyun mutakabbirun, orang kaya tapi belagu. Memang secara umum orang kaya sombong agak pantas dikit. Pantas dikit, tapi tidak boleh. Kalau ada orang miskin kok sombong, pantas nggak? Pak Ibu. Sombong itu adalah penyakit hati yang akan bisa menghalangi diri kita masuk surga. Sombong itu kalau di dalam agama namanya kibrun. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, sering melecehkan orang. Jadi kalau orang Cipondo nih, biasanya ada nggak kalau ada kabar mengenai kebaikan langsung mulutnya jepik ini, gitu. Bu, udah dengar belum tetangga kita punya mobil Alphard? Gitu. Itu teh sombong. Ya, sombong menolak kebenaran atau melecehkan orang. Orang sombong melecehkan orang, bestinya setan, temannya setan. Karena setan terus ngerongrong, terus menggoda lewat hatinya supaya dia merasakan bahwa kayanya dia boleh dari kekuatannya, boleh dari kepintarannya. Padahal kayanya dia titipan semuanya dari Allah. Makanya kalau orang sombong melecehkan manusia biasanya kalau hajatan milih-milih. Yang diundang, yang gak punya mobil gak diundang, yang ngontrak gak diundang. Itu temannya setan. Yang ketiga, wasalisu. Siapa yang termasuk besti temannya setan? Yaitu wasalisu adalah di sini tajirun khainun, pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi para pedagang yang mencurangi timbangannya. Ketika dia menerima dari orang lain ingin mendapatkan kelebihan, ketika dia memberikan kepada orang lain menimbang untuk orang lain dikurangin timbangannya, itu temannya setan. Kata ibu kerudung, ibu jualan kerudung, ada sobek kecil, kata ibu curang. Kalau gitu ini kita jual aja ke nenek-nenek tuh, jualnya malam hari kan kagak kelihatan. Akhirnya si nenek beliin tuh kerudung yang ada sobeknya, kagak kelihatan. Kata ibu untung, padahal itu adalah kebangkrutan dari seorang pedagang. Dulu zaman Rasulullah, ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke pedagang gandum, semakin ke dalam kok gandumnya semakin basah. Maka ketika Rasulullah mengatakan, kenapa ini basah? Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu perlihatkan yang basah? Tidak ya Rasul, kalau saya perlihatkan tidak laku. Nah malah zaman sekarang telur asli dipalsukan. Buah juga timbangan dikurangin. Ibu beli buah yang katanya 1 kilo. Ibu timbang lagi sampai rumah 8 on. Ini temannya setan. Sama ketika ibu-ibu beli. Ketika ibu beli kata abangnya, udah pas ya bu sekilo. Ibunya galak, tambahin buang, tambahin buang, tambahin buang. Temannya setan. Setannya ke ibu. Ar-Rabi'u. Siapa temannya setan? Syaribul khamr, peminum arak. Jelas orang minum arak, mabuk segala macam itu perbuatan rijsun, adalah keji kotor yang tidak boleh kita lakukan.
Yang kelima kotatun, menfitnah. Nih Bapak Ibu, kalau ibu-ibu susah untuk menjaga mulut, kalau bapak-bapak susah menjaga mata. Ya. Makanya ini zaman sekarang jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar ini jaga mulutnya. La yadkhul jannah qatatun, tidak akan pernah masuk surga orang penfitnah. Ya Rasul, saya punya tetangga yang satu ahli sholat, ahli puasa, dia ahli dzikir dan ahli sedekah. Wiridnya kenceng, sholatnya kenceng, tapi mulutnya sama tetangga suka memfitnah. Yang ini sholatnya biasa, jarang wirid, jarang puasa, biasa saja. Tapi mulutnya tidak pernah menfitnah tetangga. Yang mana nanti yang di surga? Yang biasa, yang sholatnya top, yang puasanya top, tapi mulutnya suka ngomongin orang, la yadkhul jannah, tidak bakal masuk surga. Makanya ibu-ibu sekarang walaupun gak ada corona, menjaga supaya tidak ngomongin orang, lebih baik pakai masker. Ya. As-sadisu, yang keenam. Ya, yang keenam insya Allah untuk periode berikutnya. Jadi teman-teman setan ada 10. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Muflihah. Baru 5 yang disampaikan golongan daripada orang-orang yang termasuk golongan setan. Masih ada 5 lagi kalau tadi disampaikan 10. Nah, jangan-jangan apakah yang 5 yang berikutnya apakah termasuk dari kita? Termasuk orang atau golongan orang-orang dari teman setan. Nah, lantas bagaimanakah kita menghindari tipu daya atau ajakan-ajakan setan tersebut? Karena memang jelas mereka sudah menyadari, setan maupun iblis sudah menyadari bahwa nanti di hari akhir mereka semuanya akan masuk neraka. Maka dari itu mereka mengajak sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama masuk neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari ajakan-ajakan atau tipu daya setan. Nah, ini insya Allah yang akan disampaikan lebih lengkap di segmen ketiga nanti oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, dan pemirsa seperti biasa nanti di segmen 4 dan juga segmen 5 kita ada segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, pemirsa di rumah bisa vote atau bisa pilih melalui barcode kami di www.menti.com, yaitu dengan kode 16942265. Ini seperti yang tampil di layar kaca. Para pemirsa bisa langsung vote atau bisa scan QR barcode kami. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku, kami akan kembali.